Kita akan mendominasi setiap industri yang muncul di masa depan. Karena itu, ekonomi Anda tidak akan memiliki masa depan. China has this thing called China 2025. It's that they want to take over all of the emerging industries of the future. If we allow China to do this, we won't have a future. Kalau kalian udah beres ngerayain 17-an dan kalian ngerasa udah merdeka, semua warga happy, we're not. Di beberapa minggu lalu gue nge-post ini. Kita tuh sekarang lagi dari peperangan yang nggak kelihatan di kasat mata. Menurut gue, ini penjajahan era modern dan kita lagi di posisi yang kalah telak. Sama siapa? Sama China. The 2025 World Domination Plan. China is not going to back off from this 2025 program. We're not going to be able to slow that down very much. So asal kalian tahu, China sekarang lagi di posisi stagnan. Selama 2 tahun terakhir, mereka udah stuck di negaranya mereka sendiri. Apa yang mereka lakuin? Mereka menjajah negara lain. Dan kita, Indonesia, jadi sasaran empuk di mana konsumerisme lagi diperes habis-habisan sama China. Dan ini baru tahap awal. Again, kita lihat quote ini. Kita akan mendominasi semua industri yang akan datang. Karena itu, ekonomi Anda tidak ada masa depan. Peter Navarro di White House ngomongin tentang China ngerilis plan mereka untuk 2025. Dan tau gak yang bikin sedih apa? Kita di brainwash. Banyak orang tuh nggak sadar kalau video ini nggak rame dan message ini nggak kesampaikan. This is it. Ini bakal jadi kematian konsumerisme Indonesia, di mana produk lokal akan dibantai habis-habisan sama produk yang lebih cepat, lebih murah, lebih hebat, lebih bagus daripada kandangnya sendiri. Dan ini salah siapa? Salah kita sendiri. Kita yang sampai sekarang masih cukup bodoh untuk tutup sebelah mata, ngerasa kayak semuanya bakal baik-baik aja. Kalian lihat semua giants yang ada di Indonesia sekarang. TikTok, Xiaomi, Vivo, Oppo, Ice, Mobile Legends, Original, Scientific, hampir semua perusahaan itu ada di tanah air kita selama cuma berapa tahun pendeknya ngebantai brand-brand lokal lain yang udah berpuluh-puluh tahun. Dan kalau kalian cek, hampir semua yang gue sebut tadi punya market share yang signifikan. Nomor 1, nomor 2, atau enggak nomor 3. Dan ini yang menarik, kita ketemu fenomena baru yaitu TikTok dan Scientific. Scientific yang semua orang kira perusahaan lokal. Kalau kalian Google perusahaan Kanada, kenapa realitanya perusahaan China? Kenapa brand yang hebat ini kesannya disembunyiin-sembunyiin, yang diam-diam apa ini Trojan Horse? Salah satu dari sekian ratus project untuk mengeruk consumer Indonesia. Dan ini salah kita sendiri. So kalian harus mulai melek, tonton videonya sampai habis. Kita butuh revolusi, this is revolusi lokal. Salah satu yang bikin geram banget ya, kalau kalian membandingin Indonesia sama China, negara dengan perekonomian kedua terkuat di dunia, dulunya di tahun 1980, jauh lebih miskin daripada kita. Mereka punya extreme poverty, tapi kenapa sekarang kita dibantai? Menurut gue nggak fair kalau kita cuma bahas dari private sector. Gue mau undang kalian untuk belajar kenapa China jadi sehebat itu. Karena realitanya, Indonesia harusnya bisa. Lu mikir apa? Kenapa China kuat? Negara manufaktur, ekspor, populasinya banyak, dan orang-orangnya murah. Pertanyaannya, Indonesia kan juga punya. Populasi kita nggak kalah. Terus kenapa China bisa kayak gitu? Apa karena negara komunis? Kita backtrack dulu dikit. Di tahun 1970, 50-80 juta orang di China tuh mati gara-gara kelaparan. Ini kebijakan Mao Zedong yang gagal yang bikin orang kelaparan. Dari kemiskinan ekstrim, kenapa dalam 40 tahun sampai detik ini juga, China jadi negara nomor 1 dengan perkembangan GDP per kapita sampai 9%. Kalian bandingin sama negara lain. Awal mulanya tuh menurut gue ya, pemerintahannya mau pinter. Yang awalnya negara komunis yang tertutup, di tahun 1978, Deng Xiaoping mulai buka kebijakan pintu terbuka di Shenzhen. Dan itu cuma pilot project, masih project iseng-iseng kecil. Pertama lu mikir kayak gini ya, warganya kelaparan, gak punya duit, apa solusinya untuk bikin mereka gak kelaparan? Ya kasih mereka duit, buat mereka bisa makan sendiri, naikin taraf hidupnya. Dan di saat itu, pintu terbuka, seluruh negara di dunia, itu kayak gini, hey guys, masuk ke China, lu buka pabrik di sini, pajak-pajak lu udah gratis, gue murahin semuanya. Lu pakai aja nih warga-warga yang di China itu masih agak goblok ya istilahnya, edukasinya masih rendah banget, kan cuma kerjain pabrik. Yang penting uang lu nih, negara-negara dari luar, uang perusahaan-perusahaan luar. Setidaknya nomor 1, masuk ke pabrik-pabrik ini, mempekerjakan orang-orangnya, orang-orangnya punya duit, orang-orangnya bisa makan, orang-orangnya naik taraf kehidupan. Dengan Chinese Economic Reform ini, Shenzhen tumbuh 13.711 kali lipat selama 40 tahun terakhir. Kelihatannya jenius, tapi at the same time, negaranya nggak masalah memperbudak warganya untuk negara lain. Tapi apa iya berhenti dari sana? Ngebuka kaki, negara luar masuk, dan duitnya ngalir, udah habis itu ngembang tuh negara. No, China itu sangat amat pintar di investmentnya. Uang yang masuk ke warga terus spending, dapat pajak. Ini ada hubungannya sama savings rate dari GDP. Berapa banyak uang yang mereka simpan untuk mereka investasiin untuk ngembangin negara. Tapi lo harus ngerti sesuatu dulu nih. Savings tinggi belum tentu bagus untuk warganya. Misalnya, beberapa negara, uangnya diputar lagi buat subsidi, sembako. Dan China, savings rate itu kedua terbesar di dunia. Cuma setelah Singapura. Investment mereka, dan gue nggak tahu ya, ini otaknya mungkin udah maju duluan ya. Ditaruh ke infrastruktur, teknologi, dan edukasi. Kita yang paling simpel aja deh. Kalau teknologi semua orang tahu. Ya udah datengin aja semua teknologi
di negara maju yang paling canggih bawa ke China. Bayar duit, bakar duit, biar China orang-orangnya makin pinter, makin bisa maju. Yang kedua, edukasi. China punya basic education nomor 1 di dunia. Ini SD sampai SMP ya. Jadi kalau ada yang bilang sekolah itu scam, lihat China. Kenapa di sana orang-orangnya ambis banget, orang tua pengen anaknya tuh juara terus, belajar terus. Mereka ngebangun karakter juga. Ditambah guru-guru, misalnya kayak bule-bule yang ngajarin Inggris di sana itu gajinya bisa sampai puluhan juta rupiah setiap bulan. Yes, mereka make a bet untuk naikin edukasi dari tahap paling basic. Nah cuma gini, kalian kalau udah ngikutin ceritanya ada yang aneh nih. China nggak buka pintunya untuk semua orang buka pabrik di negara mereka. Emang Indonesia nggak kayak gitu? Deng Xiaoping waktu itu fokus ke manufaktur yang dia sadar sendiri warganya tuh masih nggak pinter. Jadi dia pilih pabrik-pabrik manufaktur yang orang tuh cuma perlu datang, basic, masuk, pasang, ambil gitu doang. Nggak masalah. Indonesia ngelakuin yang sama di zaman Soeharto waktu itu menurut gue lumayan pinter. Dan itu Project Freeport. Sayangnya waktu itu Freeport itu butuh orang-orang yang skilled labor yang udah punya edukasi. Dan Indonesia belum sampai di tahapnya. Kenapa semua cerita ini penting? Kalian harus tahu perjalanan China untuk sampai di tahap sekarang. Harusnya Indonesia nggak kalah walaupun kebijakan-kebijakannya nggak bisa kita apple to apple karena Indonesia menjunjung demokrasi. Cuma ini poin terakhir dari China ya. Dari perkembangan yang signifikan selama 40 tahun terakhir, mereka udah mentok. Ini poin pentingnya. GDP segede itu untuk grow lagi itu susah banget, butuh stimulus yang gede banget. Nggak usah jauh-jauh deh, 2 tahun terakhir China itu udah slowing down, udah nggak bisa grow secepat itu. Satu, konsumsi ya udah mulai merendah nih. Ya udah segitu-segitu aja orang yang konsumsi. Populasi nggak mungkin nambah 2 kali lipat gitu analoginya. Cari kerja bagus, anak muda berkualitas, yang gajinya murah, udah mulai susah. Mereka udah mulai negara maju, jadi mereka stagnan. Apa yang mereka mau lakuin? Ya bahasa kasarnya memperbudak negara lain yang labornya masih murah. Vietnam masih murah, India masih murah, Indonesia masih murah. Dan ini yang lebih miris lagi ya, Indonesia bukan cuma disasar sumber daya manusianya. GDP Indonesia dan level konsumsi Indonesia itu lagi naik banget. Kita lagi spending a lot of money. China ngelirik, kenapa nggak gua res aja konsumsi di Indonesia? Salah nggak? Gua ulangin, nggak salah. China itu pinter banget. Makanya yang gue bilang tadi, semua perusahaan-perusahaan itu menang di Indonesia. Fair play, jago, cepet, pinter, kualitasnya superior. Yang leads, yang lumayan unik nih. Karena kan nggak mau dong kesannya kayak terang-terangan China menjajah Indonesia. Lama-lama kita kalau semuanya tahu ya, gila ini semuanya produk China. Pasti kita melek sendiri. Nasionalismenya di mana? Dan lagi naik banget. Gue bahas sedikit tentang Skintific. Kita nggak usah muluk-muluk lah, ini brand gila banget. Gue salut, produknya superior, cepet banget keluar produk baru. Marketingnya di TikTok, genius banget. Sekali nge-live, lihat berapa banyak akun yang nge-live. Dan mereka ngebantai produk-produk lokal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Yang omsetnya udah pasti triliunan. Look, di sini tujuannya gue mau edukasi. So, another full disclaimer. Semua yang gue share di video ini, gue ngelakuin secondary research. Dan gak ada maksud untuk ngejelekin siapa-siapa selain untuk bikin kalian melek. When we talk about Skintific, hal pertama yang gue dengar dari orang, satu, oh ini produk lokal. Emang iya? Terus mereka Google, oh ini produk Kanada, Skintific Kanada. Brand yang bisa merajalela di TikTok, yang punya market share signifikan, membantai produk lokal. Dari yang gue ketemu, itu brand China. Dan gue nggak tahu apakah ini Project S terselubung, karena kan Project S udah dibilang tuh nggak bakal buka di Indonesia. Gue nggak tahu. Kita balik lihat websitenya dia, Skintific Kanada. Tampilannya tuh kayak gini. Kelihatan nih, foundernya Kristen Tveit sama Ann Kristin Stopp. Itu dari Norway, 1957. Tapi gue cek, brandnya itu Skintific pakai I, ada yang pakai I juga, walaupun sama-sama pakai founder yang sama. Nah, kurang tahu mereka beli license atau mereka kerja sama brand Norway, tapi yang pasti kalau dicek website Skintific Kanada di bawah PT May Sundsvall. Nah, itulah namanya. Dan PT ini distributor tunggal Skintific di Indonesia. Atau bisa dibilang PT ini tuh basically Skintific ya kalau di Indonesia ya. Dan semua manufakturnya di Cina. Ya itu masih wajar ya. Hampir semua brand internasional juga manufaktur di Cina. Tapi gue cek lagi di websitenya. Domainnya dimiliki sama Alibaba. Dan kalau dicek di data ini, yang benar Skintific tuh cuma ada di Indonesia yang rame. Bukan global brand lah bisa dibilang ya. Sebenarnya gue masih belum ketemu kenapa mereka bilang Skintific Kanada. Dan gue lihat ada satu website ini, vmedianetwork.com. Panjang nih, tapi poinnya. Rank first in Southeast Asia, the core team of Vme comes from Alibaba and Huawei and uses advanced online internet thinking on models. Jadi sebenarnya ini brand China atau brand Kanada. Dan kenapa story ini penting ya? Karena mungkin ini caranya. Pelan-pelan kita bisa diselundup sama produk-produk yang bukan punya kita sendiri. Skintific is an amazing brand. Produknya bagus, marketingnya genius. Tapi kita nggak bisa gini terus. Ini kekalahan yang menurut gua ada di tangan kita sendiri. Jangan mikir brand China itu jelek. Mereka emang superior daripada kita. Tapi kalau kita biarin terus dan kita main iya-iya sebagai konsumer, ya udah beli aja kan lebih bagus. Kita bakal gali lubang kubur kita sendiri. Gimana UMKM nanti yang mau maju? Gimana kita bisa bersaing di skala internasional? We will lose. Di sini gue ngajak kalian di chapter terakhir, revolusi lokal. Dan ini mungkin jadi satu campaign yang pengen gue pertahanin. Kita nggak kekurangan orang pintar di Indonesia, dimana kita harus mulai bersaing secara internasional. Tapi ada beberapa hal yang kalian harus melek, yang kita bisa lakuin sebagai warga negara Indonesia untuk naik level. Sekarang kita bahas dari sisi konsumer. Apa artinya kita nggak usah beli produk-produk internasional? No, gue masih pakai produk internasional. Sampai sekarang laptop, jam tangan, HP, elektronik, gue masih pakai brand internasional. Sesimpel karena gue mikir, emang produknya superior. Tapi sebagai konsumen Indonesia, ada banyak banget hal-hal yang kita bisa beli setiap hari, yang kita tuh nggak kalah.
Negara udah mulai step in by the way. Ada dasar-desus import di bawah 1,5 juta itu mulai di-ban tuh di marketplace. Ada lagi yang semua BUMN kalau mau pengadaan sekian persen tuh harus barang lokal. That's a good start buat konsumen. Gue mau berkaca ke satu campaign yang Tokopedia lakuin dulu. Namanya filosofi pete. Kita nggak mau beli produk lokal. Kenapa? Soalnya mereka jelek. Karena kita pernah beli dulu terus kita kecewa. Sekitar 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, kita langsung udah cap nggak layak untuk beli Indonesia. Harga lebih mahal, kualitasnya lebih bagus dari luar. Tapi ada baiknya kalau kalian coba lagi sekarang. Nggak sedikit kok produk-produk lokal yang kualitasnya udah bisa saingin internasional. Harga lebih mahal, oke lah. Supply chain kita masih memang terbatas. Produknya sedikit lebih lama, oke lah. Manufacturing kita memang belum secanggih China. Tapi when the money beredar antara warga sesama Indonesia, di situ baru semuanya bakal naik level bareng-bareng. Daripada semua uang yang kita beli untuk konsumsi, ujung-ujungnya ke negara lain. Karena dia bikin uang luar masuk ke China. Dan uang di China, kalau bisa beredar terus di China, kita jangan ngelakuin sebaliknya. It's okay kok beli produk internasional. Tapi melek, dan siapa tahu 10 tahun lalu yang kalian nggak suka pete, sekarang kalian coba lagi, oh ternyata pete itu enak, karena Indonesia udah naik level. Kedua, dari pemerintah memang harus ada step in. Rumus GDP adalah konsumsi dalam negeri, investasi, dikurangi selisih import-ekspor. Rumus GDP, CGX min F. Jadi memang pasti nggak mau kita import terus dari luar. Tapi angle-nya harusnya, selain meregulasi barang dari luar, adalah untuk menginsentif barang naik dari bawah. Hal-hal kayak pendanaan, pembinaan, majuin UMKM, majuin bisnis lokal, gimana cara uang beredarnya ke sana, dan edukasinya dinaikin. Memang itu seharusnya jadi prioritas utama. Perkuat ekonomi sendiri, karena sedihnya gini, segala jenis insentif atau support UMKM lokal, dan kalian yang nonton, yang semuanya mulai aware, bahwa kalian bisa ngelakuin partnya kalian untuk jadi produsen, bukan cuma diperas sebagai konsumen. Yang itu janji 2045 ya, kita ada bonus demografi, yang konsumsi bakal tinggi banget, tapi kalau nggak disertai sama produksi, sama aja bohong. Dan ini poin ketiga, swasta. Dulu gue mikir solusi utamanya adalah untuk naikin yang di bawah semuanya bareng-bareng ke atas. Opini gue yang mungkin berbeda, kita support yang benar-benar di atas untuk naikin lagi, untuk bisa bersaing di standar internasional. We make a statement, kita bisa membuat sesuatu yang selevel atau lebih baik dari produk-produk luar. Dan itu bakal membuka suara dan harapan baru untuk semua yang di bawah. We can compete, fight, dan terus berinovasi untuk membuat produk dan solusi yang jauh lebih bagus dibanding produk luar. Kalau semua itu gagal, ya sudah. Ini perang yang kita harus akuin, kita kalah. Dan kalah bukan gara-gara orang lain, gara-gara kita sendiri. Why this video matters a lot? Karena ini penting banget. Gue punya sense of nasionalisme yang lumayan tinggi. Gue pengen one day, sebelum gue mati, gue punya sesuatu yang gue bisa tinggalin di Indonesia. Dan makanya ini panggilan untuk bahkan semua content creator yang nonton ini, untuk viewers, untuk produsen, untuk UMKM, untuk government, let's push this effort together. Revolusi lokal cuma bisa dilakuin sesuai dengan values Indonesia itu sendiri, yaitu gotong royong. Kita nggak bisa kalah, capek, kita tuh ketinggalan terus dari revolusi internet, e-commerce, industrial, AI. Setidaknya consumer goods, hal yang kita konsumsi tiap hari, please lah, masa kita kalah terus. Semoga ini nggak terlalu kelihatan kayak bullshit, karena gue nggak dikit ngobrol sama pelaku-pelaku lokal yang nggak kecil ukuran bisnisnya. Kalau ditanya mereka paling takut siapa? Paling takut sama China. Lebih bagus, lebih pintar, lebih cepat, dan lo nggak tahu one day tiba-tiba jebret, semua kita udah nggak mau pakai produk lokal. Hopefully video ini bukan jalan buat kalian, dan beberapa video selanjutnya gue bakal personally coba address topik ini dan gimana cara bantu untuk kita bisa fight back di peperangan yang nggak kelihatan di kasat mata. I hope to see you guys in the next video. Bye bye.